selamat datang kembali di Lingua Share Education kelas pada malam hari ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang subjek. Oke, sebelum kita mulai belajar, aku punya pertanyaan. Apa itu subjek? Subjek sederhananya adalah orang yang melakukan tindakan. Oke, maksudnya seperti apa? Misalkan seseorang sedang menulis, oke? Di dalam bahasa Inggris, write. Oke, write artinya menulis. Oke, jika orang ini melakukan tindakan tersebut, katakanlah ini adalah dia laki-laki atau he. Oke, he writes a book. He writes a book artinya dia menulis sebuah buku. Oke, karena di sini adalah dia, jadi kita bisa tahu siapa yang melakukan tindakan menulis sebuah buku. Ya, jawabannya adalah dia yang menjadi pelaku. Oke, sederhananya subjek di dalam kalimat berfungsi sebagai penunjuk oleh siapa sesuatu dilakukan. Oke? Atau sederhananya lagi, subjek merupakan bintang daripada kalimat. Oke? Nah, di dalam subjek kita mempunyai beberapa bagian. Yang pertama adalah subjek I. I di dalam bahasa Indonesia artinya saya. Kemudian kita mempunyai subjek nomor 2, you, yang artinya kamu. Kamu. Kemudian ada subjek we, yang artinya kita. Kemudian ada subjek they, yang artinya mereka. Dan ada subjek she, yang artinya dia perempuan. Dan ada subjek he, yang artinya dia laki-laki. Dan ada subjek yang terakhir, it. It merujuk kepada subjek berupa benda atau hewan. Kemudian I di sini digambarkan sebagai diri kamu sendiri yang menjadi bintangnya. You are the star. Kemudian subjek you. Kemudian subjek you ini adalah sudut pandang
orang kedua. Atau kita bisa sebut juga second person of view, dimana kalau misalkan diilustrasikan dia akan menjadi seperti ini. Ini adalah saya, si I, ini adalah I. Oke, I di sini kita sebut saja namanya bukan nama tapi lebih tepatnya me. Me ini artinya adalah saya, dan misalkan ini adalah kamu. Nah, me menunjuk kepada orang ini. Orang ini disebut juga dengan kata you, merujuk kepada orang kedua. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan we, ini artinya sudut pandang orang ketiga. Kedua. Wih. Kenapa disebut juga sudut pandang orang kedua? Karena jika diilustrasikan, we ini seperti kamu berada dalam sebuah kotak. Di dalam kotak tersebut ada teman-teman kamu, dua orang teman kamu dan kamu terlibat di dalamnya. Ini adalah kamu masuk di dalam kotak tersebut dan menjadi bagian daripada grup itu. Maka dari sanalah kita sebut juga dengan we. Kemudian di sini bisa kita lihat bahwa kamu terlibat. Ya. Kemudian yang selanjutnya kita mempunyai kata they atau mereka. They jika diilustrasikan adalah seperti dengan ini. Sebelum diilustrasikan, they juga termasuk dengan sudut pandang orang ketiga. Oke, kenapa sudut pandang orang ketiga? Karena kamu tidak terlibat di dalam kotak tersebut. Tidak seperti dengan we, oke? Ini adalah kotaknya, kemudian let's say ada dua orang teman kamu atau tiga, dan kemudian ini adalah kamu menunjuk kepada mereka dan kamu bilang, they. Karena kamu menunjuk kepada mereka dan tidak terlibat di dalamnya. Oke, yang selanjutnya kita mempunyai kata she. She ini adalah dia perempuan. Atau di sini kita tulis saja sudut pandang orang. Sudut pandang orang. Tunggu dulu. Dia perempuan. Atau ya dia perempuan juga sebenarnya mirip dengan kata you, tapi lebih tepatnya kita sudah mengetahui jenis kelaminnya apa. Nah, diilustrasikan seperti ini. Ini adalah me atau kamu sendiri dan ini adalah she, dia perempuan. Seperti dengan kata you, oke? Tapi intinya kamu lebih tahu, oh ini tuh perempuan gitu. Kemudian yang selanjutnya sama seperti kata she, kita juga punya kata he. He ini artinya adalah dia laki-laki. Mirip dengan kata she, he juga dia sama dengan you. Cuman balik lagi, kamu sudah tahu orang itu jenis kelaminnya apa. Jadi mari kita hapus saja. Kemudian jika diilustrasikan, maka dia akan menjadi seperti ini. Seperti me dan she. Cuman bedanya she diganti dengan he. Oke, ini adalah kamu. Dan ini adalah dia laki-laki atau si he-nya itu. Dan ini adalah kamu. Kamu menunjuk kepada dia dan kamu bilang he, kayak gitu. Oke. Sampai sini sudah paham?
Alright, jika sudah paham, selanjutnya kita berpindah dengan kata it. It ini merujuk kepada benda ataupun hewan. Ya, nah contohnya itu seperti ini. Kamu mempunyai sebuah kucing atau anjing atau kucing, oke? Nah, ini adalah kucingnya. Sebentar, dan kucing itu mempunyai 1 ekor yang sedang terangkat tinggi dan 4 kaki. Ini adalah kamu. Dan ya, si ekor kucing tersebut dia bergerak ke sana kemari, atau dalam bahasa Inggris kita sebut aja dengan kata wiggled. Dan kamu menunjuk kepada ekor yang sedang bergerak tersebut. Kemudian kamu bilang, my cat wiggled. It. It, okay? It tails, okay? Full stop. Artinya bahwa kamu menunjuk, oh kucing aku menggerakkan ekor tersebut. Jadi si ekor ini milik daripada si kucing, si catnya, oke? Kemudian, sebentar, dan kemudian cat ini merujuk kepada it ini merujuk kepada si catnya gitu kan. Si kucing ini mempunyai ekor, oke? Yang kemudian kita mempunyai contoh-contoh kalimat penggunaan subjek. Oke, yang pertama kita punya kalimat I dalam kalimatnya contohnya adalah I have a cat. Oke, saya punya seekor kucing. Oke, I di sini dia bekerja sebagai subjek. Kemudian, tunggu sebentar, salah tulis subjek. Oke. Kemudian di sini kita punya have atau kita sebut juga dengan verb, dan a cat adalah objek. Di pelajaran yang kemarin objek kita ketahui sebagai, ya benar sekali, itu adalah noun. Good job. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita mempunyai kata you. Oke. Nah, dalam kalimat you contohnya seperti ini. You are smart. Oke. Nah, you are smart artinya kamu pintar. You di sini sebagai subjek, are sebagai to be, dan smart dia sebagai verb. Oke. Karena kita belum belajar to be dan verb untuk saat ini, kita nggak akan membahas tentang itu dan kita akan biarkan itu untuk video yang akan datang. Jadi jangan lupa follow, subscribe, dan juga komen agar tidak ketinggalan video yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya adalah nomor 3, yaitu we. Oke, contoh kalimatnya adalah we are eating bananas. Oke. We di sini dia berperan sebagai subjek. Are dia sebagai to be, eating sebagai verb ing, atau kita sebut juga jiran, tapi kita tidak akan bahas ini. Dan bananas adalah noun. Oke, ingat ya. Karena kita belum belajar verb ing atau jiran, maka kita akan leave it for the next video. Jangan lupa subscribe, follow, dan komen. Yang selanjutnya kita mempunyai kalimat day. Oke, sebentar. Day. Right. Nah, contoh kalimatnya adalah they talk to you. Stop. They di sini dia berperan sebagai subjek, talk sebagai verb, oke? To you dia sebagai objek. Nah, walaupun you di sini kita bahas, kita sebut juga dengan subjek, tapi karena you ini berada di
posisi kedua setelah subjek yang pertama, maka dia berperan sebagai objek. Alasannya nanti kita bahas di video yang akan datang. Dan ya, you di sini kamu anggap sebagai objek karena dia atau mereka berbicara kepada kamu gitu. Kamu menjadi objek di sana. Yang selanjutnya kita punya she. Nah, contoh kalimatnya adalah she jumps into the pool. Oke, full stop. Nah, di sini she sebagai subjek, jumps verb, not verb 2 tapi verb 1. Kemudian into the pool dia sebagai objek. Nah, kenapa? Mungkin kamu sekarang akan nanya, kenapa kok pakai s? Ya, ini kita bahas di video yang akan datang. Jangan bikin kepala kita pusing, oke? Kemudian yang selanjutnya kita punya kalimat he. Contoh kalimatnya adalah he swims with me. He di sini dia berperan sebagai subjek, swim sebagai verb, one with me sebagai objek. Nah, kemudian yang selanjutnya kita punya kata kita punya kata it. Contoh kalimatnya dia adalah it. Eats. Kemudian my chocolate. Tapi aku nggak mau chocolate, kita ganti saja dia menjadi apple. Apple, full stop. Nah, it sebagai subjek. It ini bisa saja dia adalah hewan apapun itu. Kemudian it adalah the verb. Verb 1, my apple dia sebagai objek. Nah, kemudian sebelum kita akhiri videonya, kita bahas dulu satu persatu. Di sini menjelaskan bahwa yang punya kucing, seekor kucing ini dimiliki oleh si I. Ya, kita ganti dulu warnanya menjadi warna biru. Dan kemudian you di sini siapa yang pintar? Siapa yang punya pikiran paling pintar di sini? Adalah si you. Nah, gitu. Jadi otak yang pintar ini dimiliki oleh dia. Di sini adalah you gitu. Kemudian yang selanjutnya kita punya we are eating bananas. Nah, we are eating bananas. Di sini siapa yang sedang memakan pisang adalah siapa? Betul sekali, subjek we. We adalah orang yang memakan pisang. Kita yang sedang makan pisang. Kemudian kita punya kalimat they talk to you. You ini siapa? Kamu. Siapa yang bicara sama kamu? Mereka gitu. Makanya kita pakai kalimat they. They talk to you. Mereka ngomong sama kamu. Kemudian selanjutnya kita punya she. She jumps into the pool. Siapa yang lompat ke dalam kolam berenang? Dia adalah she atau dia perempuan. Sama dengan she. He swims with me. Siapa yang berenang sama saya? Dia adalah subjek he. Dia berenang bersamaku. It. Nah, it ini bisa berupa dengan hewan. Siapa yang makan apple saya? Itu adalah subjek it gitu. Ini bisa jadi hewan atau binatang. Tapi hewan dan binatang kan sama saja. Biarlah hewan. Alright. Nah, kemudian sebelum videonya kita benar-benar akhiri, aku punya take away buat kamu. Kita akan mengerjakan 3 nomor homework atau kita bilang saja exercises. Kita tulis dulu judulnya. Mari kita hapus. Alright. Buat kalimat dengan kata berikut ini. Salah.
dengan subjek di bawah ini. Yang pertama kita punya subjek we, kemudian they, kemudian you. Alright, nah kamu bisa ketikkan jawaban kamu di kolom komentar yang ada di bawah ini. Oke. So, sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Jika kamu mau latihan lain, kamu bisa cek di deskripsi di bawah, di deskripsi video ini. Dan misalkan jika kamu ingin bergabung dengan grup diskusi, kita juga punya WhatsApp yang bisa kamu joinin juga di link yang ada di deskripsi video ini gitu. Kalau misalkan kamu mau tanya atau bingung tentang sesuatu, mau nanya langsung ke aku, kamu bisa join di grup WhatsApp-nya. Alright, sekian dari saya, sekian dari aku. Oke, terima kasih sudah menonton dan sudah belajar bersamaku di video kali ini. Goodbye, bye, bye.